warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Galang Pramudito dari kelas 19 AP103 Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Di sini saya akan membawakan sebuah materi pengembangan karakter yang berjudul Pengembang Komunikasi Efektif. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut Harjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari G pada tahun 2003, secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Apa itu komunikasi? Komunikasi yaitu penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Penyampaian merupakan sarana penerimaan pesan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima pesan. Penerima pesan terkadang memahami pesan tidak sesuai dengan maksud pesan tersebut. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga itu ada komunikasi organisasi, yaitu semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi di dalam suatu organisasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli di sini yang pertama menurut Hofland. Hofland berpendapat mengenai pengertian komunikasi. Menurutnya komunikasi adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan pesan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Elemen-elemen dalam proses komunikasi yang pertama ada sender, ada encoding, ada message atau medianya, ada decoding, ada receiver, ada respon dan feedback. Serta di sini ada news atau masalahnya. 8 tipe komunikasi. Yang pertama berdasarkan cara penyampaian. Bentuknya itu komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu kita bertatap muka antara dua orang atau lebih. Sedangkan yang komunikasi tidak langsung itu menggunakan media WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Berdasarkan arahnya, komunikasi ada dua, yaitu komunikasi satu arah. Satu arah itu misalnya saya ngomong, tidak ada yang menanggapi. Sedangkan komunikasi dua arah itu ada feedback ya. Terus berdasarkan tingkat kesejajaran. Komunikasi ada komunikasi vertikal. Vertikal itu yang mendatar, yaitu antara kita masyarakat dengan masyarakat. Dan komunikasi horizontal yaitu antara atasan dengan bawahannya. Berdasarkan cara pengungkapan, komunikasi verbal dan nonverbal. Proses komunikasi. Komunikator memberikan pesan, terus memberikan saluran berupa decoding dan nyampe kepada komunikan. Komunikan menyampaikan balik pesan kepada yang memberikan pesan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi: perkembangan, persepsi, nilai, sosial budaya, emosi, jenis kelamin, pengetahuan, peran dan hubungan, lingkungan, dan jarak. Faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor komunikasi. Yang pertama faktor sumber pesan, diantaranya bahasa yang digunakan. Faktor teknis adalah cara kita memperoleh informasi dari berbagai sumber, contoh internet, birokrasi. C. Ketersediaan dan keterjangkauan sumber adalah memanfaatkan fasilitas yang ada, misalnya surat kabar, televisi, internet, dan buku. Yang kedua, faktor komunikator merupakan 1. Penampilan dan sikap, 2. Penguasaan materi, 3. Penguasaan bahasa, 4. Kesempatan adalah adanya waktu yang tepat serta suasana psikologis yang memungkinkan terlaksananya komunikasi secara dinamis.
Yang kelima, saluran. Yang dimaksud adalah alat indera sebagai komunikator dapat dalam mendapatkan dan menyampaikan pesan. Misalnya pasien tunarungu, kita menggunakan bahasa isyarat. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi ada eksternal dan internal. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.